Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio DS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji senantiasa selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kaum muslim, kita dapat dijumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dais dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Baik para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Muslihin LCMH kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga untuk Anda semuanya kaum muslim yang saat ini sedang kurang enak badan, yang lagi sakit ya, semoga lebih baik lagi dan penyakit Anda semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslim, yang sudah kita ketahui bahwasanya di media sosial kajian sore pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat tema mengenai bersentuhan lawan jenis membatalkan sholat. Nah, seperti apa nanti kita akan berikan waktu untuk Ustadz Muslihin memaparkan, dan juga untuk Anda semuanya yang ingin bertanya di season kedua di 0821 33670.000 atau di 0246 746 352. Baik, waktu semuanya kita berikan. Moga silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi istiqomah oleh Allah di jalan yang baik, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bersentuhan lawan jenis. Nah, mungkin judulnya kurang yang membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu kriterianya bagaimana? Misal lawan jenis kan juga ada mungkin misalnya laki-laki perempuan tapi kecil misalnya, atau laki-laki perempuan tapi mungkin pakai penghalang dan sebagainya. Itu syarat-syaratnya bagaimana? Kita mungkin ini pembahasannya adalah sepele, tapi insya Allah mungkin banyak yang kita bisa dapat di kajian kali ini, yaitu kriteria yang membatalkan wudhu dalam bersentuhan melawan jenis. Pertama yang kita akan bahas adalah apa toh perkara yang membatalkan wudhu. Nah, itu ada beberapa perkara yang membatalkan wudhu, yang diantaranya adalah bersentuhan lawan jenis. Apa yang membatalkan wudhu? Yaitu hilangnya akal, entah itu sebab tidur atau selain tidur. Selain tidur itu ya mendem atau kesadarannya hilang atau pingsan dan sebagainya. Itu membatalkan wudhu. Kecuali tidurnya, tidur juga membatalkan wudhu karena hilang akalnya juga, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di tempatnya, jadi tidur sambil duduk dan dia bangun-bangun dari tidurnya posisi masih tetap. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau posisinya sudah geser, tidurnya sambil duduk, bangun-bangun posisinya geser atau dia kejungkel ke depan, maka akan membatalkan wudhunya. Nah, terus yang kedua adalah ini tadi, yaitu bersentuhan lawan jenis. Bersentuhan lawan jenis yang bagaimana? Lah ini yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah apa? Yaitu menyentuh kemaluannya anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam, yaitu apa atau perbedaan antara menyentuh dan juga tersentuh. Nah, ini nanti kita juga akan bahas.
Nah, ada 4 yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah bersentuhannya lawan jenis. Apa syarat atau kriteria di mana seseorang itu bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu? Apakah mutlak semuanya atau tidak? Terus misalnya kok nanti berapa batasan umurnya juga? Nah, batasan umur misalnya kecil atau tua atau bagaimana, itu apakah membatalkan wudhu dan tidaknya? Nah, maka di sini kita fokus pada pembahasan yang itu, yaitu bersentuhannya lawan jenis yang membatalkan wudhu. Ada berapa syaratnya? Nah, jadi syaratnya itu ada 4 ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah lamsur rajulil mar'ah. Yang pertama adalah bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Nah, ini koyit satunya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau kulitnya yang bersentuhan itu antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, terus yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah terus ada juga al-ajnabiyah. Syarat yang kedua adalah yaitu perempuan yang lain. Siapa itu orang lain? Selain mahram. Nah, selain mahram. Nah, berarti ketika bersentuhan sama perempuan atau laki-laki yang mahramnya itu tidak membatalkan wudhu. Siapa itu mahram? Mahram itu adalah man haruma nikahuha, yang haram dinikahinya. Yang haram dinikahinya. Seperti halnya ibunya, anaknya, cucunya ke bawah, ibunya ke atas, ibu, nenek ke atasnya lagi. Terus yang ke samping itu siapa? Bibinya, adiknya ayah atau mbaknya ayah, adiknya ibu atau mbaknya ibu. Adapun anaknya bibi, nah, anaknya bibi itu berarti keponakan ya. Apa? Keponakan. Itu sudah tidak haram dinikahi. Nah, ponaan itu tidak haram dinikahi. Ketika menikah sama keponakan boleh-boleh saja. Maka otomatis ketika boleh menikah sama keponakan, berarti ketika sentuhan setelah wudhu itu juga akan membatalkan wudhu. Biasanya kan guyonan karo ponakane dhewe misalnya, atau mungkin diceblek-ceblekan atau apa misalnya, atau biasanya digoda misalnya habis wudhu terus disentuh misalnya. Nah, itu kok yang menyentuh itu keponakan, berarti membatalkan wudhu. Karena itu statusnya bukan mahram. Nah, karena dia boleh dinikah. Nah, ghairu mahram, bukan muhrim ya, bukan mahram. Nah, jadi ada seperti itu. Ada juga yaitu dari rodok dan juga dari musyaharah. Rodok itu apa? Dari persusuan. Berarti ketika dia dulu disusui oleh perempuan yang menyusui dia, itu berarti otomatis perempuan yang menyusuinya itu menjadi seorang ibunya dan tidak batal ketika sentuhan. Nah, ketika sentuhan tidak batal. Yang selanjutnya adalah musyaharah, mertua. Nah, mertua itu juga termasuk di antara yang haram dinikah. Entah itu posisinya dia perempuan bersentuhan sama mertua laki-laki atau laki-laki bersentuhan sama mertua perempuan, itu tidak batal wudhunya. Karena termasuk di antara mahram. Nah, termasuk di antara mahram. Nah, ini kan kenyataan di lapangan ya kita ya. Mungkin sama mertua kan sungkan-sungkanan atau gimana misalnya. Habis wudhu diminta salim misalnya. Kalau beliau mau pergi misalnya, salim dulu. Ini kan bisa saja ragu, ini batal nggak wudhunya atau gimana. Nah, kalau sama mertua tidak membatalkan wudhu, sama bibi tidak membatalkan wudhu, sama ibu yang menyusui dulu tidak membatalkan wudhu dan sebagainya. Kalau sama perempuan dulu kita juga sudah pernah membahas. Kalau sama istrinya apakah membatalkan wudhu? Kalau kita dulu mempunyai kesimpulan bahwa istri itu malah membatalkan wudhu. Nah, membatalkan wudhu. Jadi kenapa kok membatalkan wudhu? Karena dia halal dinikah.
Bukan hanya halal dinikah, halal dikumpuli malahan. Nah, kalau dinikah kan cuma akad nikah, ini halal dikumpuli. Maka ghairu mahram, tidak mahram. Jadi tidak muhrim kalau bahasa Indonesia ya. Tidak mahram. Maka bersentuhannya itu bahkan malah membatalkan wudu. Terus itu yang mahram. Berarti syaratnya yang pertama tadi adalah lamsu, yaitu bersentuhan. Nah, syarat yang pertama itu harus bersentuhan. Nah, beda kalau tidak bersentuhan, misalnya tidak bersentuhan ya, kesenggol tapi kan kesenggol pakaian misalnya atau apa. Yang kedua laki-laki dan perempuan. Nah, beda laki-laki sama. Yang ketiga ghairu mahram, tidak mahramnya, al-ajnabiyah. Baru yang keempat syaratnya adalah min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jika terdapat penghalang di sana, amma idza kana hunaka hailun walau raqiqon fala yanqudu. Nah, jika terdapat penghalang di sana walaupun itu tipis, maka tidak membatalkan wudu. Kainnya tipis atau kerudung dan sebagainya. Kenapa dalam menyentuh ini kok membatalkan wudu? Menyentuh laki-laki dan perempuan untuk membatalkan wudu, karena itu menjadi li'annaha wa fil lamsi huna madhinnatun li itharatis syahwah al munafiyah li halil mutawaddi. Kenapa dalam bersentuhan ini kok membatalkan wudu? Karena bersentuhan ini adalah potensi sangat besar menimbulkan atau memunculkan syahwat, yang syahwatnya yaitu orang yang diharam dinikahi. Kenapa kok yang halal dinikahi tidak batal? Karena masuk sama ibune muncul syahwat. Ini kan yang tidak normal orangnya, bukan keseluruhan manusia. Kok sama mertuane syahwat? Ini kan yang tidak normal orangnya, bukan keseluruhan manusia. Nah, terus ada syarat-syarat yang lain, yaitu apa? Yaitu ada lagi syaratnya ayyakuna lamsu. Syarat yang kedua yang selanjutnya adalah yang keberapa ini? Yaitu bersentuhannya itu bil basyarah, dengan kulit. Fa kharaja bi asy'aru wasinnu wadzufru. Maka mengecualikan ketika sentuhannya ini adalah rambut, gigi misalnya, tabrakan karo untu podo untu misalnya, malah enggak batal wudunya. Lanang mbek wedok mbah piye model tabrakan. Wadhufru, kuku. Nah, misalnya kukunya panjang nyentuh kulitnya melawan jenis, itu tidak membatalkan. Berarti kalau enggak membatalkan enggak dosa juga Ustaz nyolek perempuan sama pakai kuku. Ya nek secara ini kan pertanyaan yang agak-agak lucu. Kalau bersentuhan itu membatalkan wudu, karena itu ya madhinnatun li isyarati syahwah. Kalau sama kuku tidak, lah berarti boleh dong nyolek perempuan sama pakai kuku. Ya nek kukumu dawa-dawa ya monggo. Iki jenenge gak nyolek kan. Terus asaniha, terus selanjutnya adalah apa? Ayyakuna kulun minhuma balagha hatta syahwa. Syarat yang selanjutnya adalah antara laki-laki dan perempuan ini sampai ke apa? Kriteria menimbulkan syahwat. Maka ketika salah satu di antara laki-laki dan perempuan ini kok ada yang kecil, maka tidak membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya adalah berapa kira-kira usia yang bisa menentukan bahwa ini akan membatalkan wudu dan tidak? Ini kan sulit. Apakah anak kecil atau apakah dan sebagainya? Ini kan sulit. Ayyakuna kullun minhuma balagha hatta syahwa urfan inda arbabit tiba'is salimah. Yaitu apa pandangannya, yaitu secara urfnya, secara kenyataan di situ menurut orang yang normal. Nah, ada mungkin orang yang tidak normal, yaitu apa? Orang yang tertarik sama bayi kecil, baru umur 1 tahun sudah ciumnya itu bukan hanya cium sayang, tapi cium syahwat sudah, pipinya apanya. Nah ini kan orang yang tidak normal.
Nah, secara normalnya orang di situ khususnya itu berapa usia yang kira-kira anak tersebut itu bisa membatalkan wudhu ketika bersentuhan lawan jenis? Apakah SD kah, apakah SMP kah, atau SMA? Nah, di sini pembahasannya sangat rumit ya, sangat rumit karena menentukan usia itu sangat sulit. Nah, terkadang kita setelah wudhu terus menyentuh anak kecil, perempuan kecil yang main-main di rumah kita misalnya, atau biasanya di musola ada yang lari-lari, umurnya itu ya bisa kisaran 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, atau misalnya kita habis wudhu terus tahu-tahu anak-anak kita sebagai guru TPQ ya, guru TPQ terus kira-kira itu membatalkan wudhu atau tidak? Mau sholat malah anak-anak TPQ pamitan, kan salaman dulu itu. Nah, itu kasus-kasus yang sering terjadi di dalam kita, dan mungkin kita mempertanyakan hukumnya. Kira-kira itu wudhu saya batal atau tidak? Makanya saya tadi mengatakan ya walaupun pembahasannya mungkin sederhana, tapi ya inilah kenyataan banyak. Bahkan kita bertanya-tanya, iya toh, gimana toh seusia orang-orang anak TPQ itu apakah membatalkan wudhu toh? Kan gitu juga. Terkadang kita bahkan mendefinisikan wah se-SMP, se-cilik kan bisa seperti itu. Apakah membatalkan wudhu? Maka di sini tadi dikatakan bahwa tidak bisa mendefinisikan secara usia. Kalau dalam kitab Minhajul Qaum dan kitab-kitab yang lain itu adalah wala yang kudu shaghirun au shaghiratun la yushtaha. Anak kecil laki-laki atau perempuan yang tidak dikepingini, belum ditertarii. Nah, usia yang belum ditertarii itu berapa? Nah, ini yang repot. Karena secara kenyataan ya mungkin bisa saja anak kelas 2 SD sekarang sudah kenal lawan jenis, udah mungkin HP, chattingan dan sebagainya. Fala yutaqayyadu bi ibni sab'i sinina au aktsara. Maka tidak bisa didefinisikan dengan usia 7 tahun atau lebih atau kurang misalnya. Likhtilafihi bi ikhtilafis sighar was-saghirat. Karena perbedaan antara kecil dan perempuan kecil itu berbeda-beda. Nah, tapi di sini ada dalam kitab Mirqatu atau Mirqatu Su'udi Tasdik, syarahnya Sulam Taufik, berarti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi bin Umar Banten. Itu ada memberikan batasan usia. Menukil dari wal marja'u fil mujtahad wa ghairiha al-urfu ala sahih. Qala Syekh Abu Hamid allati la tustaha man laha arba'u sinina fama dunaha. Menurut Syekh Abu Hamid dinukil oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu yang tidak dikepingini oleh laki-laki atau perempuan itu umur 4 tahun. Jadi nek anak kecil sing ngaji ting TPQ kok umurnya 4 tahun ke bawah itu kok salaman pamitan ittifaq belum membatalkan wudhu. Ini memang ini masalah biasa, tapi ini sangat kenyataan di lapangan. Afadadzalika yaitu siapa yang memberikan faedah pendapat ini itu Ad-Damiri. Wa qala Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini fa idza balaghal waladu sab'a sinina fa innahu yanqudhu bittifaqin. Kata Syekh Abu Yusuf As-Sumbulawini mengatakan ketika seorang anak kok umurnya mencapai 7 tahun itu kata beliau yanqudhu bittifaqin, membatalkan wudhu secara kesepakatan para ulama. Ini kalau 7 tahun. Berarti kalau tadi anak-anak TPQ kita kira-kira kita klasifikasikan ini umurnya gitu 7 tahun, berarti kok pamitan atau salaman berarti membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu itu ittifaq, entah itu laki-laki atau perempuan. Wa idza balagha 5 sinin, dan ketika mencapai umur 5 tahun fala yang kudu bittifaqin. Nek masih 5 tahun ke bawah
tidak membatalkan wudhu secara ittifaq. Tapi ketika berumur 6 tahun ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan wudhu, ada yang mengatakan tidak. Tapi ini semua juga tidak bisa dibuat patokan. Syekh Yusuf As-Sumbulanwini mengatakan memberi patokan 7 tahun ittifaq sepakat yaitu membatalkan wudhu. Yang 5 tahun tidak, ke bawah. Yang 6 tahun terjadi perbedaan pendapat. Ini juga tidak bisa menjadi patokan. Kenapa? Karena bisa saja umur 7 tahunnya orang sini, daerah sini, dengan umur 7 tahunnya orang Arab itu sangat beda. Orang Arab mungkin umur 7 tahun itu sudah kelihatan sangat besar dan dewasa dan sangat menarik, mancung, putih misalnya ya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya orang desa umur 6 tahun itu saya kelomprot, isi bocil, urung ngerti apa-apa, jajan dadak salah misalnya ya. Itu juga tidak bisa. Tapi paling tidak secara normal umur 7 atau 8 tahun orang zaman sekarang itu ya mungkin di mana-mana itu umur 8 tahun sudah agak paham ya. Tapi ya bisa saja belum paham. Tapi memang terkadang repot. Makanya ada yang mendefinisikan para ulama itu secara urfnya. Secara orang situ kira-kira memandangnya itu apakah ini sudah menarik lawan jenis atau tidak. Nah ini makanya ya sulit ini. Sulit ngepas kayak. Nah, ini diantara syaratnya, yaitu syarat yang selanjutnya berarti ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa syarat. Yaitu yang selanjutnya tidak ada kemahroman dan yang selanjutnya tanpa penghalang. Nah, karena kita fokusnya akan membahas yang ini tadi, kenyataan di lapangan kita itu sulit mengatakan ini umurnya sudah membatalkan wudhu atau tidak. Nah, itu membatalkan wudhu atau tidak. Nah, nanti juga akan timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana? Yaitu ketika definisi tadi itu adalah batasannya adalah perempuan laki-laki yang sudah menarik lawan jenis. Terus bagaimana ketika perempuan tersebut itu sudah tidak punya syahwat, tua banget atau apa misalnya. Nah, tua banget atau apa misalnya. Nah, ini secara secara kitab mengatakan memang ini tidak dibahas. Yaitu tidak dibahasnya adalah nek tua banget itu apakah membatalkan wudhu atau tidak. Nah, tetap membatalkan wudhu karena yang dibahas adalah masih kecil. Nah, kenapa demikian? Padahal kalau sudah tua banget ya orang nggak tertarik sama sekali. Tapi bisa saja kalau kita cari pendapat yang lain pasti juga akan mengatakan nek tua banget. Bisa saja ada yang mengatakan tidak membatalkan wudhu karena sudah nggak ada daya tarik menarik sama sekali. Misalnya bisa saja seperti itu ya. Terus yang kedua, pembahasan yang lainnya juga bisa dikatakan bagaimana dengan istrinya Rasulullah. Nah, kalau istrinya Rasulullah itu kenapa disebut Ummul Mukminin? Ummun itu ibu, mukminin orang-orang mukmin. Kenapa disebut Ummul Mukminin? Karena yaitu tadi. Karena setelah Rasulullah meninggal, semua istrinya Rasulullah sangat diharamkan untuk dinikahi orang lain. Walaupun di zaman itu boleh ya menikah ketika suaminya meninggal dan sebagainya. Tapi tidak boleh. Khususnya Sayyidah Aisyah yang masih tergolong muda, masih tergolong kecil dan belum punya anak dan sebagainya. Makanya semuanya disebut Ummul Mukminin. Nah, oleh karenanya ketika Ummul Mukminin, apakah itu membatalkan wudhu ketika saling bersentuhan? Nah, ini sebenarnya tidak bahas ke lapangan, ini hanya ilmu saja. Ilmu saja. Maka dikatakan di sini Ummul Mukminin itu ketika bersentuhan tidak membatalkan wudhu, walaupun beliau antara sahabat dan beliau mereka itu tidak mahram ya, karena kan beda orang. Tapi kalau sahabat misalnya sentuhan delalah sama Ummul Mukminin itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ya karena sudah terkategorikan sebagai kayak ibu.
ibunya umumin Yeah, sampai bukan hanya itu, sampai pada hukumnya, yaitu hukumnya adalah tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak membatalkan wudhu. Terus yang kedua adalah apakah hukum yang lain juga warisan? Ya tidak juga. Nah, tapi ini pasti juga akan ketika kita baca secara detail akan mengatakan ya kecuali ummul mukminin, bisa juga dikategorikan sebagai orang lain yang membatalkan wudhu juga. Artinya ini kan hanya sekedar pandangan. Tapi secara kenyataan kita bisa menjawab kalau ada anak-anak kecil atau apa kok kira-kira umurnya itu sudah umuran orang yang punya daya tarik atau laki-laki yang punya daya tarik, maka itu sudah membatalkan wudhu ketika bersentuhan. Lebih-lebih guru SD, guru TPQ semuanya itu kok anaknya kelas 1 SD itu kan sudah mau umur 7 tahunan. Kalau sekarang undang-undang baru kan boleh umur 6 tahun masuk SD asalkan cerdas, bahkan 5 tahun setengah boleh asalkan mampu. Nah ini undang-undang terbaru yang kemarin. Nah tapi secara umum harus 7 tahun kecuali orang yang punya kecerdasan gitu. Ya ini tapi ya sulit di lapangan, nggak bisa seleksi ini kecerdasan dan sebagainya ya bukan. Memang peraturannya dari pusat seperti itu, tapi di praktek di lapangan kesulitan. Kalau A ya A gitu misalnya. Tapi dulu saya juga jadi korban ya, malah jadi curhat ya. Karena saya dulu umurnya 6,5 nggak diterima juga. Nah, dulu masih ketat dulu. Nah ini kalau umur SD masuk 1 tahun berarti sudah masuk kelas 1 SD, itu sudah membatalkan wudhu. Berarti kalau guru misalnya kok ngelatih anaknya, anak-anak didiknya kok sholat duha atau apa kok sudah wudhu, ya jangan salaman. Nah ini yang repot memang kesulitannya di sini. Tapi ini adalah ilmu. Begitu juga ustadz TPQ dan sebagainya, itu lawan jenis itu kan salaman dan sebagainya. Ya sekali salaman kalau dia sudah kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 6 sudah sangat jelas membatalkan wudhu. Inilah hikmah diantara ya kajian kita. Kita menyadari di lapangan seperti ini dan bahkan bertanya-tanya. Oleh karenanya semoga pembahasan kita ini sangat bermanfaat dan kita semua ya legowo untuk melakukan syariatnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua pada pertemuan kali ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya. Jadi memang harus kita ketahui ya Ustaz ya, bukan bahwasanya ketika kita bersalaman dengan anak kecil itu sekarang bukan menunggu baliknya ya. Jadi umur pun bisa dijadikan patokan untuk sekarang ya. Jadi kalau balik kan bisa 10, 9, 10 atau 15 bagi laki-laki itu sudah terlalu kejauhan. Jadi definisi yang pertama atau batasan yang itu adalah batasannya kira-kira sudah punya daya tarik. Nah itu oleh karenanya kira-kira umur 7 tahun itu sudah punya daya tarik sehingga itu akan membatalkan wudhu, bukan masalah balik dan tidaknya gitu. Baik. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Ustaz ya. Jadi tadi disebutkan di awal bahwasanya tidur, walaupun tidurnya itu duduk tapi bergeser ya, kemudian bangun itu juga membatalkan wudhu. Itu kan sama-sama tidur Ustaz ya. Jadi waktu dulu itu Rasulullah dengan Ibnu Abbas itu ya, ketika sholat fajar itu ketika Anda langsung sholat itu kok tidak membatalkan wudhu Ustaz. Itu bagaimana penjelasannya nanti bisa disampaikan saat lagi. Jadi untuk Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya pada kesempatan sore hari ini silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami.
Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. 107,9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja mungkin ingin melihat live Radio Dais, Anda bisa mengikuti di Facebooknya Radio Dais ya, dan nanti bisa diputar juga di MAJT TV. Anda bisa mengikuti di YouTube-nya MAJT TV. Baik, tadi itu Ustaz ya, mengenai Rasulullah pada waktu itu juga pernah melaksanakan sholat tidur tanpa berwudu ya. Itu seperti apa penjelasan Ustaz ya? Ya, saya mungkin ya belum mengecek itu hadisnya. Misalnya itu benar ya, Rasulullah bangun tidur langsung sholat subuh misalnya. Bisa saja itu ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ya sebagai kita mazhab Syafi'i menjawabnya itu. Yang pertama, bisa saja Rasulullah malamnya tidak tidur, bisa saja seperti itu. Jadi langsung sholat subuh. Karena itu juga banyak dilakukan oleh para ulama. Kalau dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan wakana yusolli subha biwudhu'il isya. Jadi beliau itu 40 tahun sholat subuh itu dengan wudhunya isya. Jadi malamnya nggak tidur. Itu selama 40 tahun. Nah, mungkin bisa saja seperti itu. Ada lagi kisah Imam Syafi'i pas berkunjung bertamu ke Imam Ahmad bin Hambal. Itu karena Imam Ahmad bin Hambal itu sudah menceritakan kepada putrinya, bahwa saya punya guru yang begini begitu. Nah, terus suatu ketika mau bertamu kan senang putrinya, juga memperhatikan ini. Sudah diceritain abah saya terus ini. Nah, ternyata pas sholat subuhnya itu langsung sholat subuh. Nggak melihat kalau beliau wudhu dulu atau apa. Akhirnya kan putrinya ya agak kecewa. Bah jari tenan wong dogdeng tenan kok. Ternyata saya lihat ada 3 yang janggal bagi saya, kata putrinya ini. Pertama, makannya banyak. Jari ulama gede apa makannya banyak gitu. Yang kedua, nggak sholat malam gitu loh. Padahal ulama besar apa kok dari malam apa saya perhatikan nggak keluar dari kamar apa. Yang ketiga kok pas sholat subuh kok malah nggak wudhu dulu. Tahu-tahu langsung ikut sholat subuh. Malah ini jari kiai gede banget. Tapi setelah itu langsung ditanyakan ke beliau Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad bin Hambal, biar puterinya itu mendapatkan jawabannya. Yang pertama, alasannya makan banyak itu karena makanan muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu sudah sangat jelas halalnya. Karena yang makanan yang sangat jelas halalnya itu ibarat obat. Jadi Imam Syafi'i makannya banyak, gak ragu karena. Yang kedua, gak sholat malam apa karena sibuk memikirkan masalah. Nggak sibuk memikirkan masalah. Malam itu beliau memecahkan 73 masalah fikih sampai subuh, sehingga sampai subuh itu nggak tidur, sehingga sholat subuh langsung sholat. Nah itu jadi seperti itu jadi putrinya masya Allah ternyata gitu. Nah itu kan salah kisah-kisah para ulama ya, apalagi beliau Nabi. Hanya kalau kita mengatakan hadisnya terus
nggak wudhu dulu Iya, misalnya, yaitu para ulama sudah melakukan itu, bisa saja itu memang Rasulullah tidak tidur. Yang kedua, kalau misalnya tidur dan sebagainya, memang dalam madhab perbedaan madhab itu ada hadis-hadis banyak. Kalau madhab Syafi'i mengatakan kalau tidur membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan selain madhab Syafi'i, di luar madhab Syafi'i mengatakan nek tidur nggak membatalkan wudhu, apalagi tidurnya sebentar. Apalagi tidurnya sebentar, tidak membatalkan wudhu. Kenapa dalam madhab Syafi'i kok mengatakan tidur membatalkan wudhu? Karena juga berpegangan dengan hadis. Kalau misalnya Imam Ahmad bin Hambal atau imam yang lain mengatakan tidak membatalkan wudhu bagi orang yang tidur, juga berpegangan dengan dalil yang lain. Apa dalil Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang berwudhu itu membatalkan, orang yang tidur membatalkan wudhu? Dalam satu hadis dikatakan man nama, atau barang siapa yang tidur itu lepas ikatan penahan sesuatu yang keluar. Jadi siapa yang tidur itu lepas penahan sesuatu yang keluar. Makanya terkadang orang yang tidur tahu-tahu ngentut, tahu-tahu ngompol. Itu kenapa? Karena man dalam hadisnya, redaksinya mungkin sudah agak lupa, yaitu barang siapa yang tidur itu lepas penahan daripada itunya. Sehingga siapa yang tidur maka faman nama fal yatawaddo, siapa yang tidur maka wudhulah lagi. Nah itu, jadi alasannya Imam Syafi'i pakai hadis yang itu tadi, siapa yang tidur lepas penahan itunya maka faman nama fal yatawaddo, siapa yang tidur maka wudhulah lagi. Nah itu dasar yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Makanya dalam madhab Syafi'i dikatakan kenapa kok wudhunya orang yang duduk itu tidak batal? Karena posisi duduk itu juga memperkuat penahannya. Nah, misalnya posisi tidur itu tahu-tahu ngentut itu jarang sekali, kecuali memang orang gemuk atau apa ya mungkin. Nah, jadi posisi duduk tidurnya tetap ngentut misalnya dan sebagainya. Nah itu menahan, ikut membantu menahan daripada penahan yang keluar dari perutnya dan sebagainya. Nah tapi kalau selain itu ya banyak sekali keluar, ya ngentut, ya ngompol bisa saja, atau bahkan buang air besar bisa saja dan sebagainya. Nah di situ bukti itu adalah dalil yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Kenapa tidur itu membatalkan wudhu? Nah kalau yang tadi kan bisa saja itu dalil dari madhab lain yang mengatakan bahwa tidur enggak membatalkan wudhu, bisa saja seperti itu. Makanya Rasulullah keluar enggak tanpa wudhu, ya mungkin itu dipakai oleh madhab yang lain. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i punya alasan banyak, sampai punya kesimpulan bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz, seperti yang kita tahu ya bahwasanya ketika mungkin di masjid atau di musola ya, banyak orang itu ketika hendak ini mohon maaf di Jumatan ya, banyak orang itu memposisikan dirinya itu di sesuatu yang paling nyaman. Salah satunya mungkin bersender di tembok. Nah itu sampai ketiduran, sampai keluar mohon maaf air liur seperti itu. Sebaiknya bagaimana nih Ustaz? Ya memang seperti itu. Dalam hadis kitab Bulughul Maram itu juga dikisahkan. Salah satu di antara dalil yang dipakai oleh madhab Syafi'i ya, kenapa posisi duduk tidak membatalkan wudhu, itu dikisahkan. Jadi orang-orang Badui datang pengen sholat jamaah bareng Rasulullah. Nah masuk masjid duluan, nunggu Rasulullah. Itu saking nunggunya lama, itu mereka sambil ketiduran, sambil duduk tapi. Sambil ketiduran sambil duduk. Nah setelah itu Rasulullah datang, nah langsung sholat. Nah itu dalilnya madhab Syafi'i diambil dari sahabat-sahabat yang datangnya jauh, kecapean karena jalan kaki dan sebagainya, nunggu Rasulullah mau qomat, ketiduran. Nah disitulah sama ya, berarti kalau orang Jumatan atau apa pakai posisi yang nyaman, ya memang seperti itu gitu. Ya memang seperti itu, karena apa ya, itulah diantara tanda-tanda sakinah beneran.
tenang, masuk masjid kan tenang ya. Iya, betul. Lupa sama hutang atau sama mungkin tukang ojek belum dapat orderan itu lupa juga itu. Jadi malah ngantuk dan sebagainya. Nah, disitulah ya memang di situ. Asalkan tahu memposisikan diri bahwa duduknya yang biar tidak wudhu lagi itu gimana dan sebagainya. Ya itu memang seperti itu dari dulunya ya gitu memang. Baik, 082133670000 atau di 0246746352 sambil kita tunggu ya. Tadi disebutkan bahwasanya ketika masih satu mahram itu ketika orang yang masih menyusu tadi Ustaz ya. Itu ada takarannya tidak Ustaz? Atau mungkin kalau sebagai di anak kan ini sudah anak saya ada beberapa takarannya. Kalau wudhu ini atau bagaimana ini? Iya. Memang syaratnya banyak ini Mas. Mengenai tentang musyawarah atau persusuan ya. Persusuan yang jadi selaku anak itu yang syaratnya banyak. Di antara syaratnya adalah anak ini dulu pas disusuinya itu tidak lebih dari 2 tahun. Kalau sudah umur 3 tahun, 4 tahun kok disusui sama ibu yang menyusui ini tidak menjadi persusuan. Yang kedua, minimal menyusui bukan hanya sekali, 5 kali. Lepas nyusu lagi, lepas nyusu lagi. Hal itu bisa terjadi ketika apa? Ya misalnya ada punya orang anak bayi. Terus ibunya tidak tahu kemana belanja ke pasar misalnya. Nah, dipasrahkan sama tetangganya nanti kalau bangun di nah, gitulah biasanya terjadi di situ. Akhirnya belum sampai pulang dari pasar, anaknya bangun nangis kejer-kejer. Nah, alhamdulillah tetangganya itu juga punya anak kecil, sehingga susunya masih keluar ASI. Kalau nggak punya anak keluar ASI kan dipertanyakan kan gitu ya. Nah, itu. Alhamdulillah punya anak bayi, sehingga apa disusuilah itu. Nah, syaratnya itu ya harus 5 susuan, tidak lebih dari 2 tahun, dan takaran daripada cara menghitung 5-nya itu bagaimana dan sebagainya, sehingga disitulah yang menjadi persusuan. Nah, kalau sudah seperti itu sampai besar, ya itu sudah seperti halnya anak. Haramnya bukan hanya itu sebagai ibunya haram dinikah, tapi juga anak-anak dari ibunya itu sebagai saudaranya yang otomatis haram juga. Maka ketika ada menikah sama perempuan terus dilacak sudah nikah, tahu-tahu dulu itu ibunya pernah menyusui laki-laki ini. Nah, misalnya berarti kan sepersusuan. Maka secara otomatis nikahnya difasakh, dirusak. Nah, ini yang repot. Terus kalau sudah hasil anak satu gimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan lagi. Memang fikih lah seperti itulah fikih ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini ada yang bertanya Ustaz nih. Mau disambung atau sudah cukup? Sudah. Ya. Dari Pak Irfan ya, mau bertanya mengenai ketika seorang sedang beser ya, terputus-putus. Nah, bagaimana cara mensikapnya nih Ustaz? Terima kasih. Ya. Jadi orang yang beser itu bagaimana agar menahan daripada wudhunya. Ini kan kaitannya dengan apa ya? Cara dia biar wudhunya bisa atau biar sholatnya sah dan sebagainya. Maka selain syarat-syaratnya wudhu ada 8, itu ada 2 syarat lagi, yaitu syaratnya harus langsung. Yang kedua nuli-nuli itu ya, mualah dan nuli-nuli. Yang pertama adalah harus mengganti pampers atau mengganti, kalau di zaman dulu ya ditutupi kain ya. Dan itu otomatis sebelum sholat pas. Orang yang beser itu adalah yang gimana? Orang yang kencing terus atau orang yang gimana? Maka bagaimana? Yaitu cara sholatnya itu adalah sebelum sholat, masuk sholat misalnya duhur misalnya, atau mau sholat duhur, itu harus dibersihkan dulu, diganti popoknya, pempesnya, atau diganti tisunya dan sebagainya. Setelah diganti pakainya bersih, itu harus langsung sholat, tidak boleh menunggu lama. Nah, tidak boleh menunggu lama. Nanti kalau menunggu lama tahu-tahu mesti keluar lagi, ya akan tidak sah lagi. Misalnya kalau sudah cepat kok masih keluar, ya masih dimakfu. Sudah cepat, sudah ganti, tapi kan keluarnya di pempes atau di apa. Sudah terlalu cepat kok
keluar, memang nggak bisa tertahankan, yaitu baru pembahasannya masih di makfu. Tapi kalau nunggu lagi dulu dan sebagainya itu tidak di makfu, tetap nggak bisa. Memang itu orang yang beser ya sangat repot dan merepotkan. Ada orang itu repotnya itu natural, repotnya itu dari Gusti Allah seperti halnya beser. Ada orang itu repotnya tergoblokkan atau teraneh, yaitu orang yang was-was. Orang yang was-was itu sama, Mas. Itu wudu kalau enggak mukanya digini-gini kan enggak tangan nih kalau enggak di satu-satu pori-porinya itu enggak mantap. Dan panjenengan bilangin kayak apa itu ya tetap gitu. Orangnya sudah otaknya, mindsetnya gimana sudah. Nah, ada yang was-wasnya itu pakai peci. Pecinya kok rambut kelihatan satu saja gini sudah diulang-ulang sampai enggak tahu. Nah ini kan bukan natural, tapi sebenarnya tergoblokkan. Kalau bahasa kasarnya saya biar menyadarkan itu agak gampang itu. Oh dasar kamu orang goblok, tolol, wudu itu bisa santai aja itu loh. Gak perlu harus tapi mau dibilangin gimana ya tetap susah. Ya, jadi ya kalau kita membahas orang yang beser itu berarti gak bisa terelakkan, gak bisa menghindari. Maka harus butuh solusi. Solusinya adalah apa ya? Sebelum sholat tuh harus cepat-cepat dibereskan, diganti dan sebagainya, dan harus langsung sholat. Jangan sampai lama-lama menunggu lama dan sebagainya. Ya gitu Mas. Baik, ada lagi Pak Yanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai saya membawa anak kecil ke musola. Ketika saya sholat dia rewel, terus saya gendong, dia hanya membawa pampers. Nah takutnya bagaimana ini sholatnya Ustaz? Terima kasih. Memang ini kasus-kasus yang Masya Allah. Ini yang paling sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dalam kita membuka misalnya Instagramnya Neng Amiroh Alauddin, temennya Neng Sheila dan sebagainya, itu mengatakan gendong anak itu apalagi yang pakai pampers itu sudah langsung otomatis batal sholatnya. Nah batal sholatnya memang ini agak berat karena memang beratnya ya anak tidak bisa ditahan, dicegah. Yang kedua kadang anak juga lari-lari dan sebagainya. Maka bagaimana? Ya memang ini sangat sulit. Saya pun ketika mengatakan ini batal sholatnya itu ya keberatan juga, keberatan. Nah, walaupun saya pernah bertanya di teman-teman Lebah Sumasail Kota Semarang, teman-teman yang sering membahas ilmu hukum fikih ya di Kota Semarang. Saya pas punya anak pertama langsung tak tanya, anak ini kesulitan kenapa? Karena anak ya kadang malah menggendongkan diri atas orang yang sholatnya, atau kadang pengen jadi kuda-kudanan. Dengan dia pakai pampers dan sebagainya. Maka bagaimana kalau memang pampersnya belum diganti? Saya mengatakan tidak bisa mentolerir, mesti batalnya. Ya, mesti batalnya. Tapi kalau pampersnya baru saja diganti, nah itu masih ada kemungkinan tidak batal. Walaupun ya namanya kemaluannya anak kecil itu bilasnya kadang hanya diganti pampersnya dan sebagainya. Itu paling tidak itu karena kesulitan. Nah, walaupun kita akan mengatakan itu batal, anak harus dijauhkan dari orang yang sholat, apalagi anak kecil yang seperti itu yang masih bawa pampers dan sebagainya, itu kesulitan di kita juga. Bukan hanya kesulitan mengondisikan anak. Kalau ya saya memang pas ketika membaca statusnya itu salah satu neng saya itu ya memang iya, tapi saya eskal itu. Eskalnya itu ya kalau panjenengan punya santri, yang tidak punya santri, yang suami istri, yang harus gantian dan sebagainya, itu walaupun gantian sholatnya mengondisikan anak saja itu sangat kesulitan, apalagi anaknya yang super aktif, lincah ke sana kemari dan sebagainya. Maka saya memberi kesimpulan walaupun jawaban pas ketika membahas di lembaga Baksu Masail di grup itu hampir semua mengatakan batal, tapi saya pakai mengatakan kalau memang sangat sulit untuk dijaga. Yang kedua, kalau memang pampesnya baru saja diganti masih bersih, saya mengatakan tidak batal.
tidak batal sholatnya. Kenapa demikian? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in kan banyak li usril ikhtirozi, sulit menjaga, atau ada yang sulit menghindari, itu juga ketika ada kelelawar di masjid sangat banyak, tainya itu bekasnya warnanya tegelnya terus hampir semua masjid. Nah, itu sangat sulit dihindari, tetap boleh sholat di situ. Sama kita. Ini sangat kesulitan, walaupun apalagi anaknya 2 kecil-kecil semua, pempes semua. Kalau punya santri, suruh santrinya ke sana ya bisa, tapi nggak bisa menghindari itu. Apalagi hanya suami istri sendiri, hidupnya nggak ada mertua dan sebagainya. Maka saya mengatakan ya paling tidak kalau memang pempesnya belum diganti dan ya banyak kotoran dan ya jelas itu jelas membatalkan. Kok jadi kuda di orang tuanya ya jelas membatalkan sholat. Tapi kalau sudah barusan diganti dan sebagainya, ya saya mau mengatakan tidak membatalkan karena memang itu sangat kesulitan. Alasan saya bukan kok karena jelas ada najisnya, yang jelas bisa aja memang kencingnya terkadang ceboknya nggak pakai air, hanya pakai tisu, atau terkadang langsung mengganti pempes tanpa dibasuh dulu misalnya. Maka ya paling tidak membawa sesuatu yang najis ketika dibikinikan, tapi memang sangat kesulitan. Nah, alasan saya itu adalah sangat kesulitan. Asalkan tidak jelas-jelas membawa najis dan sebagainya, ya baru mengganti pempes dan sebagainya, saya mengatakan tidak membatalkan sholat. Itu dari saya sendiri itu memang. Baik Ustaz, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya, banyak ilmu yang bisa kita dapat dan semoga kita bisa berjumpa kembali untuk interaktif kembali dengan tema-tema lain seputar masyarakat kita. Baik kaum muslim, Arka harus pamit undur diri dan segenap kru MAJ TV juga pamit. Mohon maaf atas segala khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.